Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Jadi ada 3 nama. Ini yang luar biasa menurut gua. Jadi 3 nama ini adalah Bruno Fernandes, Michael Carrick, dan juga Kobbie Mainoo. 3 nama yang akan gua bahas di video kali ini. Kenapa? Karena 3 pemain ini masing-masing menjadi kandidat yang terbaik dengan berbagai kategori ya di untuk musim ini. Misalnya Michael Carrick ini menjadi kandidat untuk ataupun masuk nominasi ya menjadi manager of the season. Lalu player of the season ini Bruno Fernandes, dan young player of the season Premier League Kobbie Mainoo ini masuk nominasinya. Gue ingin bahas dulu mungkin dari Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo ini masuk young player of the season untuk musim ini, salah satu kandidatnya. Dan menurut gue kalau melihat bagaimana perjalanan dari Kobbie Mainoo, cukup unik ya musim ini. Bahkan dia ini sempat hampir cabut dari Manchester United, bahkan 2 kali ya kan. Sempat di musim panas, lalu juga yang paling kencang adalah di musim dingin kemarin. Tapi setelah pergantian manajer ataupun head coach Manchester United dari Ruben Amorim menuju ke Michael Carrick, dan ini membuat perubahan yang cukup besar dari nasib Kobbie Mainoo di Manchester United. Dia menjadi pemain inti, dia kembali lagi ke posisi terbaiknya menurut gua. Lalu setelahnya luar biasa, dia pemain vital, dia pemain penting di lini tengah Manchester United. Kalau gua bisa katakan di paruh kedua terutama ya, bagi Manchester United dia tidak tergantikan. Lalu dia mendapatkan kontrak baru, fantastik. Lalu juga ke tim nasional Inggris ya di Piala Dunia. Jadi memang banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan oleh Kobbie Mainoo. Dan kalau gue lihat ke belakang, memang ini banyak turning point-nya itu setelah bulan Januari, tepatnya setelah Michael Carrick masuk itu. Nah, bagaimana peluang Kobbie Mainoo untuk menjadi Premier League Young Player of the Season? Gelar ini kalau gue lihat ya memang tidak atau baru tahun 2019-2020 pemain Manchester City mendominasi gelar tersebut. Lalu ada Liverpool dan Chelsea. Akankah Manchester United atau pemain dari Manchester United ini menang untuk pertama kalinya? Kandidat-kandidat lain ini ada Ryan Cherky, ada Matheus Fernandes, ada Lewis Hall, ada Mikhail Kayode, Alex Scott, Nico O'Reilly, Kobbie Mainoo, dan Junior Kropi. Nah, ini kira-kira bisa tidak nih Kobbie Mainoo? Tapi yang gue lihat menang tidak menang menunjukkan bahwa Kobbie Mainoo dilihat sebagai sebuah talenta muda yang luar biasa musim ini di Premier League. Tentu saja bersama dengan 7 pemain lainnya yang masuk kandidat Young Player of the Season. Namun bagi Manchester United ini semakin tebal lagi nih. Peran Kobbie Mainoo musim ini sangat-sangat tebal. Dan bukan hanya musim ini sih, kalau gue lihat ya, musim-musim selanjutnya di Manchester United, masa depan di Manchester United, Kobbie Mainoo akan jadi pemain penting dan semakin penting. Bergerak ke pemain yang juga penting musim ini adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini masuk kandidat atau nominasi pemain terbaik musim ini. Fantastis Bruno Fernandes. Saat ini memang raihan asisnya ya, ini sangat tinggi sekali. Ada berbagai macam pendapat yang menurut gue yang paling memperlihatkan bahwa memang peran dari Bruno Fernandes itu besar adalah tanpa Bruno Fernandes Manchester United akan terhapus atau kehilangan cukup banyak poin. Jadi memang sedemikian krusialnya peran dari chance creatednya Bruno Fernandes, key passes Bruno Fernandes, assist dari Bruno Fernandes, gol dari Bruno Fernandes, kepemimpinan di atas lapangan, penampilan, ketersediaan dari Bruno Fernandes bagi Manchester United.
bukan hanya tengah musim saja ya, tapi dari awal musim Bruno Fernandes yang bermain tidak dalam posisi terbaiknya menurut gue di sistemnya Ruben Amorim tetap menjadi pilar penting. Dia menjadi pilar yang tidak tergantikan. Walaupun ada peran tambahan, terutama dari sisi bertahan ya, tapi Bruno Fernandes berusaha betul untuk bisa memenuhi ekspektasi dari sang manajernya. Dan ketika berpindah ke Michael Carrick, Bruno Fernandes ditempatkan di posisi terbaiknya, dan dengan bermain di posisi terbaiknya kapasitasnya semakin terlihat luar biasa. Memang kapten magnifico dari Manchester United ini, Bruno Fernandes bersama dengan Gabriel, bersama dengan Morgan Gibbs-White, Erling Haaland, Igor Thiago, Antoine Semenyo, Declan Rice, dan David Raya. Mereka ini adalah nominasi ya, pemain terbaik untuk musim ini. Sama seperti Kobbie Mainoo, gue melihat memang peran Bruno Fernandes musim ini sangat-sangat menonjol bagi Manchester United. Bukan hanya terkait dengan situasi teknis di atas lapangan, pemain yang sangat-sangat kreatif bagi Manchester United, otak permainan dari Manchester United, tapi juga ketersediaan dari Bruno Fernandes yang ya hampir selalu ada ya. Menurut gue sebagian besar ini juga fantastis, memperlihatkan bagaimana profesionalnya Bruno Fernandes dalam menjaga kondisi badannya. Di samping juga tentu saja dia memiliki skill bermain bola yang sangat-sangat berada di level yang sangat tinggi, dan itu yang menghindarkan dia kan untuk bisa mendapatkan cedera dari benturan dan lain-lain. Peran Bruno Fernandes juga sebagai kapten Manchester United ini menunjukkan bahwa memang Manchester United dan Bruno Fernandes ini satu dan yang lainnya memang sangat-sangat melekat sekali perannya. Satu dan yang lainnya memang ya menurut gue sangat besar perannya ya. Baik itu Bruno Fernandes untuk Manchester United dan Manchester United untuk Bruno Fernandes. Musim ini menurut gue juga merupakan musim fantastis luar biasa bagi Bruno Fernandes yang hanya butuh 2 assist lagi di 2 pertandingan sisa Manchester United untuk bisa memecahkan rekor pemain yang mencetak assist terbanyak dalam satu musim. Sama seperti Kobbie Mainoo, gue melihat Bruno Fernandes ya musim ini luar biasa, dan gue juga masih melihat musim depan Manchester United masih akan sangat membutuhkan Bruno Fernandes pun juga musim selanjutnya. Akankah Bruno Fernandes memenangkan gelar pemain terbaik musim ini? Ini menarik untuk dinantikan, dimana kalau gue lihat ya pemain Manchester United terakhir yang memenangkan gelar Premier League Player of the Season itu adalah Nemanja Vidic di tahun 2010-2011. Jadi 15 tahun yang lalu itulah terakhir kali ada pemain Manchester United yang memenangkan gelar tersebut. Setelahnya ya Manchester City sangat dominan dengan pemain-pemainnya, Liverpool juga seperti itu, Chelsea juga demikian. Lalu pernah ada Tottenham Hotspur dan juga Leicester City ya, masing-masing sekali. Akankah Manchester United mengulangi lagi nih yang terakhir kali 15 tahun yang lalu dengan Bruno Fernandes memenangkan Player of the Season? Mudah-mudahan demikian. Dan yang terbaik atau masuk kandidat terbaik musim ini juga adalah Michael Carrick. Luar biasa Michael Carrick yang membawa perubahan yang sangat besar dan tidak mudah ya, masuk di tengah musim dan membawa Manchester United bahkan melampaui ekspektasi harapan yang ditetapkan di awal musim. Karena di awal musim targetnya sebenarnya kan untuk musim ini adalah Manchester United untuk bisa berlaga di kompetisi Eropa musim depan, tapi ternyata Michael Carrick bisa memastikan tiket Liga Champions. Itu nomor 1. Nomor 2, kepastian ini didapat cukup jauh, menurut gue lumayan jauh ya, dari akhir musim sudah bisa dipastikan. Dan saat ini sudah bukan tentang Champions League lagi, bahkan Manchester United punya peluang besar untuk bisa finish di peringkat ketiga. Tentu saja Michael Carrick tidak kerja sendiri, adalah tim kepelatihan dari Manchester United, tapi bagaimanapun juga head coach ataupun ya dia sebagai pemimpin dari tim kepelatihan Manchester United ini fantastik menurut gue ya, Michael Carrick. Apakah ini dianggap sebagai situasi yang ya wajar saja, mudah saja dia mengerti klub, dia mengembalikan lagi Manchester United misalnya ke sistem yang terbaik, lalu juga dengan formasi demikian? Gue pikir tidak semudah itu, karena kalau melihat ada beberapa contoh juga kayaknya di klub lain melakukan pergantian manajer ataupun head coach di tengah musim, tapi bukannya membaik, justru semakin buruk keadaannya. Jadi memang dibutuhkan menurut gue kualitas yang bagus, soal teknis, soal non teknis juga, dan Michael Carrick mampu menunjukkannya. Akankah Michael Carrick bisa menang
manager of the season terakhir kali adalah Sir Alex Ferguson di tahun 2012-2013 nih, terakhir kali menang ya, manajer Manchester United ataupun head coach dari Manchester United. Ini berarti ya 13 tahun yang lalu lah, cukup lama. Setelahnya Manchester City, Liverpool, Chelsea juga pernah, Crystal Palace, Leicester City. Dengan yang paling dominan adalah Manchester City setelah era dari Sir Alex Ferguson tersebut yang memenangkan Manager of the Season. Akankah nih Michael Carrick memenangkan gelar tersebut ya untuk musim ini? Kalau memang bisa memenangkannya luar biasa. Tapi sama seperti kayak Kobbie Mainoo, sama seperti kayak Bruno Fernandes dan juga Michael Carrick, gue melihat 3 sosok ini yang memang menjadi nominasi ya, yang terbaik untuk musim ini memang sangat penting bagi Manchester United musim ini. Ketiganya telah membuktikan bahwa mereka vital, mereka penting, mereka bisa diandalkan, dan gue berharap mereka akan berlanjut di Manchester United musim depan ketiganya. Karena Manchester United menurut gue masih sangat butuh ketiganya untuk bisa melaju lebih terdepan lagi untuk musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.